pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Ogi Yansaki, di sini sebagai asisten dari Ibu Listewati. Saya sebenarnya seorang praktisi, suka ngedit video, suka upload video itu bukan YouTuber. Belum dapat duit dari YouTube ya. Jadi ke edukasi aja sih. YouTube yang dibilang itu maksud ayo belajar ada di YouTube. Nah itu lebih ke edukasi tentang gimana cara belajar. Tapi isinya semua animasi. Sebelumnya di sini punya idola di konten kreator siapa? Ada yang punya idola nih? Kemarin Aisyah Sri datang ke Indonesia, ada nonton ya? Kalau Aisyah Sri itu main di apa? Ada yang tahu nggak? Sampingnya main apa dia? Light game. Oke, kita mulai lagi. Kita mulai dari teori menjadi konten kreator. Nah, kurang lebihnya nanti kalian semua yang materinya ya. Tapi saya jelasin secara global. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah audiens pasar itu maksudnya. Wah, kalau audiens kayak gadget sekarang sih yang lagi booming di gadget apanya sekarang? Paling nulis kita bicara Theater kan biasa gadget kalau buka kalian nih kalau buka TikTok atau YouTube biasanya lihat apa sih? Lihat live papan. Biasanya mulai dari situ kalian tertarik di perilaku anak-anak yang mana nih yang bikin kalian tertarik? Biasanya ada yang konten review jalan-jalan, review makanan, apa? Biasanya yang kita share gitu ya. Nah itu sebenarnya urutan-urutannya kalau kita mau sesuai teori. Oke, setelah kita punya kebiasaan anak-anak gadget yang kita mulai ke list itu maksudnya tema ya. Memang misalnya kita mau ke gaming atau apa reviewer atau storytelling yang dipower. Storytelling itu macam-macam, ada yang nyeritain kisah horor, kisah apa trailer segala macam kayak macam Indonesia pernah nonton nggak? Nah itu storytelling namanya. Terus ada lagi gaming itu bisa dua, bisa live, bisa walkthrough tuh ya kita kasih tahu gimana caranya kita melewati satu game, satu stage. Nah, terus review makanan segala macam itu masuknya niche ya. Jadi niche, live masuk niche sebenarnya. Live kalian mau promosiin produk atau promosiin apapun itu. Terus kita lihat ke value creation. Nah, value creation tuh setiap konten yang kita bikin tuh harus ada poinnya sebenarnya. Kayak sekarang nih lagi ramai pascal ya. Padahal kan pascal kan kontennya awal-awal game ya, bawain game cuman makin kesini dia bikin kata-kata mulia. Iya. Nah itu ya yang bikin dia bingung gitu kan. Awalnya dia marah-marah terus poinnya suka berganti seiring waktu kan, sampai akhirnya dia bikin kata-kata mutiara. Nah kalian sebenarnya bisa yang model kayak gitu sama kayak di sini ada yang kata Nabilen nggak? Nah Nabilen itu orang paling beruntung di dunia, kenapa? Karena dia bikin hal yang sangat sepele kan. Dia ngeliat video yang ramai yang buat apa sih orang nyusahin sendiri ya enggak? Cuma modal tangan begini dia bisa terkenal ya enggak? Nah itu salah satu contohnya yang hal-hal yang sepele itu bisa kalian bikin wah
branding personal itu biasanya, nah balik lagi, branding personal itu ada satu pautnya sama branding tadi, sama kayak Asus Kabilen tadi dia ya, branding personalnya dia muncul di tangan dan kayak branding tangan juga kan ada makanya, tinggal begini loh ngapain disusahin ya. Branding personal tuh ada satu media sosial juga yang bisa mewakili branding personal, namanya Instagram. Instagram itu salah satu sosial media yang bisa mewakili branding kita. Jadi banyak spesialisasi buat masing-masing kasus. Terus platform media ini YouTube, balik lagi ke video awal tadi, YouTube tuh biasanya orang habisin waktu buat nyari sesuatu yang besar, nyelesain masalahnya dia. Nah, kalau TikTok benar, dia gimana caranya audiens bisa ngabisin waktu sehingga TikTok tuh bisa kemana-mana. TikTok kan dari Cina ya, kalian tahu kenapa TikTok bisa rame? Sebenarnya bukan itu salah satunya dari Cina. Karena di Cina mereka nggak boleh pakai YouTube, mereka dilarang pakai platform Amerika. Salah satunya yang bikin TikTok ini di Cina. Nah ini juga masih training ya. Ini training dan video lagi membuat satunya dari modelnya mulai dari kita horor segala macam sampai dari anak review juga masih bisa dibikin story darinya ya, misalnya dari awal dari kedua tuh ada teknik visual dan estetika. Biasanya visual tuh yang paling umum ya kita kamera yang kita pakai atau sebagainya, tapi bukan kamera yang utama sih, pakai handphone misalnya. Pencahayaan paling utama tuh coba pakai itu. Jadi nanti nggak pakai pencahayaan, nanti di sini ada materi juga dari pencahayaan. Nah terus call to action, apa sih call to action? Call to action tuh gimana caranya kita membangun interaksi sama audiens kita. Contohnya kita bisa bikin polling tentang sesuatu yang lagi kita bahas, misalnya kalian suka jenis kopi kayak apa sih, misalnya Arabica atau Robusta gitu, terus kita bisa lempar pertanyaan audiens kita, nanya pertanyaan apa sih kalian penasaran dari konten kita. Nah ini penting sebenarnya conversation itu bisa naikin traffic kita di segala macamnya. Terus konsistensi, nah ini konsistensi salah satunya. Kabilen, resource dan lain-lain itu nggak mungkin secara instan mereka bisa langsung berkali ya. Pasti ada proses yang dijalanin. Bahkan kalau yang dijalanin sama Inggris saja edukasi itu lama banget bisa ada audiensnya. Nah ini persiapan secara umum ya, persiapan alat alat, kamera, tripod, lighting, mikrofon, itu semua dapat latihan. Jadi di sini kalau punya kamera yang jalan nggak bisa turunnya gitu. Lap. Lighting juga nggak perlu pakai apa. Banyak pakai lighting yang terus pakai kasih warna-warni buat bikin efek macam-macam. Mikrofon kalau bisa sih sekarang
pakaian eksternal, pakaian ini saya mau itu apa sebenarnya banyak tulis jalan-jalan. Terus sampai di sini siapa yang udah pernah ngedit video? Ada yang pernah belum? Udah sebagian ya. Sekarang udah banyak ya di handphone ya, ada CapCut, ada Yuka, ada InShot segala macam bisa. Nah ini untuk yang profesional, pakai drone, saya perlu buat remake. Nah ini kali ini konten gambar biasanya kalau kalian fokus di gambar isi ini. Nah ini rencana strategi konten kreator. Ini sebenarnya yang harus saya pahami ya. Kalian harus tahu waktu-waktu terakhir buat upload konten kalian. Itu bisa bikin konten kalian kan sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya nggak harus bikin konten satu hari. Kalian bisa bikin banyak konten dalam satu hari, cuma uploadnya kalian bisa. Cuman ada juga waktu terakhir buat upload video itu dari jam 9 pagi. Jam 3 sore sampai jam 7 malam. Nah itu insya Allah bisa tarik banyak lagi kalau lakukan segitu. Terus kita ke mindset karena kita fleksibel tuh maksudnya lagi kita harus lihat behavior biasa sekarang yang lagi lihat anak-anak apa, terus kita main Inggris apa, kita nggak boleh stuck di satu tema kayak kita sering eksperimentasi itu harus biasanya konten kreator juga banyak sih bikin beberapa di satu videonya yang bikin eksperimen, beberapa video yang mungkin dia bakal terusin fokus di situ karena kan konsisten itu intinya sih. Insya Allah kalau kalian bisa sabar upload terus tiap hari, yang penting upload aja. Kalau kalian upload terus tiap hari pasti YouTube, TikTok atau apapun itu mereka pasti melihat keseriusan kalian. Kalau kalian serius tiap hari upload pasti dikasih mereka terus. Jadi jangan takut buat upload tiap hari, jangan takut nggak ada upload aja terus. Nah ini buat ini ntar dijelasin. Ini ya waktunya terbatas, nanti gantian sama plastik. Nanti